Harga pelan, rencana jalan, tanpa drama, peluang tetap aman. Oke, balik lagi channel Yusa Nagas, and this is Crypto Time. Oke, ini update paling real time. Hari ini kalau kita lihat total market cap naik turun di area 3,9 triliun ya. Naik turun tipis 0, sekian. Nggak ada longsoran, nggak ada kenaikan yang signifikan juga. Cuma tarik nafas aja ini, bisa dibilang. Naik turun tipis-tipis aja. Mayoritas memang merah muda ya, merah tua tipis. Jadi nggak ada banjir darah di sini. Koreksi tipis ini penting banget. Ini bukan sinyal ambruk, tapi buat pengingat aja. Untuk cek lagi manajemen resikonya, kita lanjut dulu ke si The King Bitcoin. Real time pergerakan Bitcoin sekarang di area 114 ribuan ya, 114.500an. Kita lihat perubahan 24 jam terakhir, bisa dibilang flat ya. Meskipun agak hijau dikit, tipis, ini mengetes ya. Mengetes beberapa resist yang terbentuk sejak Juli 2025 ya. Di sini ada support penting ya. Terjadi reaction di sini. Di sini juga menjadi support. Di sini ada grab liquidity ya. Jadi ini adalah area yang penting banget. Kalau kita lihat lagi dari indikator MSB ini, di sini ada order block yang sangat merah ya, menandakan supply yang cukup tinggi di sini. Jadi level pentingnya, level kuncinya untuk support intraday dari Bitcoin itu di 113 ribuan ya, 112.900-an. Yang di sini menunjukkan ada titik beli yang terjadi sehingga menjadikan support sekarang ini, dan support majornya seperti yang kita ketahui di area 109.000, 108.700-an. Dan resistance terdekat atau di sini juga ada bearish order block yang menahan sebagai benteng dari pergerakan Bitcoin dalam time frame 4 jam ini, yaitu di sekitar 15 ribuan ya guys ya. 15.800 sampai di 16 ribuan, 116 ribuan. Setelah Bitcoin ini berhasil menembus ya kedua MA ini yang kita bahas pada video sebelumnya. Ini ada tanda-tanda bercrossingan, memang ini menunjukkan mini trend up terjadi ya. Dan meskipun begitu, pengetesan terhadap MA ini juga masih bisa terjadi ya. Jadi berdasarkan ini, selama di atas support 111.000, apabila terjadi pengetesan ke sini, Bitcoin masih dalam cenderung hal yang normal atau wajar. Tapi di atas 116.000 ini guys ya, ini menjadi validasi bahwa Bitcoin semakin menguat dan bahkan bisa mengetes ke area kenaikan selanjutnya. Itu di area sekitar 117 ribuan ya. Karena kalau kita lihat di sini, ini adalah area order block yang sangat berat ya guys ya. Jadi penembusan di sini memang akan terjadi tahanan yang cukup kuat. Kalau kita lihat, jadi wajar aja apabila Bitcoin di sini tertahan dan melakukan pengetesan mencari support selanjutnya. Meskipun begitu juga di time frame 4 jam ini juga signal sell belum muncul ya guys ya. Jadi selama ini masih dalam struktur yang sehat untuk Bitcoin ini dalam time frame 4 jam ini. Selanjutnya kita cek ke ETH. Bisa lihat harga Ethereum sekarang di 4.100-an ya guys ya. 4.124. Setelah 4 hari sebelumnya sempat terjadi kenaikan ya. Setelah terjadi penurunan terhadap area order block di sini di area 3.800-an. Sini dia grab liquidity dan naik lagi, meskipun dalam time frame daily ini memang belum ada signal buy ya. Tapi kalau kita cek ke time frame 4 jam sudah muncul signal buy dari 2 hari lalu. Kita cek sekarang level-level penting dari si Ethereum ini. Untuk kembali ke trend bullish ya, si ETH itu harus mematahkan order block di range 4.500-an guys, bahkan 4.600. Tapi dalam jangka pendek ini, di sini juga terbentuk resistance di area 4.220-an. Oke, dan kita cek juga trendline. Ya, selama dalam time frame 4 jam ETH nggak break trendline ini, masih bisa potensi break resistance di 4.220-an dan mungkin mengklaim mengetes order block di sini ya. Dan kembali koreksi test support begini. Dan lanjut ke order block selanjutnya. Tapi yang perlu kita perhatikan, apabila ETH ini break ya dari uptrend line support di jangka pendek ini, jangka 4 jam ini, apabila dia patah, ini potensial terjadi penurunan yang lebih dalam terhadap ETH guys. Kecenderungan gerakannya potensi seperti ini guys. Ya, mungkin ambil grab liquidity lagi karena di sini ada order block yang besar guys ya di sini. Liquidity-nya gede banget di area sini. Kalau kita lihat di volume guys ya, ini nampak memang area-area sini adalah area transaksi terbesarnya pada Ethereum. Jadi untuk grab liquidity bisa aja dites. Untuk plan singkatnya ya, untuk kata ini, kalau kalian ingin follow the trend, kalau kita lihat sini kan dalam time frame kecil ini ETH dalam pergerakan yang uptrend, mini uptrend. Kalau kalian ingin follow the trend, pastikan ETH ini udah break the structure resistance-nya di area 4.220-an. Bisa kalian ikutin, follow, ambil di sini ya, ambil stop loss juga di area 4.100-an. Ketika kalian ambil di sini, tinggal ikutin aja. Selanjutnya mungkin akan OTW ke order block selanjutnya. Di sini. Oke, itu untuk si ETH. Kita lanjut ke Dogecoin ya, karena banyak banget di request ya. Kalau kalian cek sendiri di video gue sebelumnya, banyak yang request tuh ETH.
dan Dogecoin. Untuk Doge ini bisa dibilang volatilitasnya tuh nggak begitu gede. Nampak hari ini pun naik sekitar 0,3an gitu ya. Dan support order block yang harus ditahan oleh si Dogecoin sekarang ini di sekitar 0,22an ya. Dan resistance kuatnya ya, di sini ada order block resistance di 0,237. Apabila dia mampu break structure ini, bisa lanjut mengetes order block selanjutnya di sini guys ya. Jadi selama Dogecoin masih di atas 0,225 itu masih dalam struktur yang sehat, tapi jangan terlalu banyak dulu ya posisi di Dogecoin karena lihat BE order blocknya di sini gede-gede ya. Kalau kita cek volume juga dilihat guys, di sini memang sangat-sangat berat. Intinya kalau kita lihat di heat map hari ini dominasi merah tipis ya sebenarnya. Jadi kapitalisasi total di panel heat map ini sekitar 3,91 triliunan. Artinya pasar masih dibilang sideways ya dan cukup lemah. Juga tidak ada terjadi kapitulasi, banyak koin yang turun tipis atau risk off ringan yang mungkin lagi nunggu katalis baru guys. Nah kalau kita lihat ke sentimen Fear and Greed Index dalam poin 49, ini dalam fase yang bisa dibilang netral, jadi bukan euforia, bukan juga ketakutan massal, nggak ada orang-orang yang FOMO, dan untuk beberapa kripto yang lagi trending masih didominasi oleh plasma ya, XPL, juga Aster, dan juga ada yang lagi naik nih, Somi. Seperti yang kita bicarakan sebelumnya juga, Aster memiliki support di area 1,75 dan akhirnya Aster break ya dari konsolidasi positifnya. Setelah sebelumnya juga membentuk rising wedge. Seperti yang kita bicarakan sebelumnya, Aster membentuk bearish divergence di sini nampak sekali, sempat membentuk triple top, akhirnya break dari uptrend line-nya dalam time frame 1 jam ini dan break di main support di area 1,75an dan potensi membentuk support selanjutnya. Dan area potensial pembentukan support dari Aster, apabila kalian sabar menunggu pengen ambil lagi Aster, mungkin di area 1,3an, 1,37 dan belum ada signal buy juga. Sekarang ini masih dalam selling pressure ya si Aster ini. Lagi kalau kita lihat ke time frame 2 jam, meskipun kalau kita lihat ke sini ada pembentukan sedikit bullish divergence di dalam time frame 2 jam ya, tapi kurang ekstrim pembentukannya. Jadi potensial juga untuk si Aster ini mengetes area support sebelumnya yang sekarang menjadi resist itu di sekitaran 1,74175 ya. Dan potensial terjadi drop ke sini guys. Konsolidasi dan mungkin lanjut naik lagi. Jadi selama support kuncinya tidak dipatahkan yaitu di sekitar 1,3, Aster masih dalam kecenderungan yang sehat ya, koreksi yang sehat. Tapi apabila Aster ini break lagi support 1,3, wah ini semakin tertekan ya untuk Aster ini guys. Sekarang coba kita cek si XPL. Kita juga sempat bahas XPL ini guys ya. Terjadi tekanan jual setelah XPL terjadi penurunan yang luar biasa ya sejak tanggal 25 setelah break trend line-nya ya. Makanya kita harus perhatikan selalu trend ya. Trend is your friend until the end. Di saat Aster break uptrend line-nya ini, Aster langsung masuk trend negatifnya dan terus membentuk lower low, lower high, lower low ya. It's really bad sejauh ini untuk SPL. Tapi di sini ada area support ya. Yang penting untuk si Aster pertahankan itu sekitar 0,8, 0,83. Harga sekarang di 0,9. Jadi tipis banget. Dan order block buy yang tercipta atau support terkuatnya itu di area 0,65. Itu adalah area pembelian terbaik menurut gua apabila kalian mau ambil lagi XPL ya. Kalau kalian percaya dengan si project ini, jadi apabila XPL itu drop di bawah 0,8 itu menjadi peluang beli terbaru. Ataupun kalau kita cek downtrendnya, apabila si XPL ini mampu break ya dari struktur downtrendnya ini dalam time frame 1 hour ini, itu di area sekitaran $1. Apabila mampu dia break ya dari sini, ini akan menjadi konsolidasi yang baru atau kecenderungan tren yang kembalikan ke arah yang sehat. Cukup menyedihkan ya XPL ini. Rotasinya kenceng banget ya karena wajar lah. Biasanya koin-koin baru seperti ini guys ya, volatilitasnya tuh gede banget dan high risk banget. Dan buat kalian yang mau trading dengan potongan fee seumur hidup ya, diskon fee 10-20% dan juga ada welcome bonus $1000, kalian langsung cek link di kolom deskripsi di bawah. Daftar sekarang, link udah gua siapin, tinggal daftar aja dan kalian bisa eksekusi. Dan untuk di area sekarang karena lagi sideways, risk per trade menurut gua 0,5, 0,8 atau 1% itu bisa kita dapetin. Ya, jadi risknya tuh nggak gitu gede guys.
di area-area lagi sideways kayak gini. Dan kalian juga bisa tempel SL yang keras. Jadi lebih baik kena stop trade ya atau stop loss daripada kalian kena floating loss ya. Itu lebih merusak mental guys. Jadi jangan over trade ya. Setup kalian bisa ambil di support, jual resistance seperti itu, dan juga kalian cek structure-nya, RSI dan lain-lain. Minimal kalian menggunakan 2 trading indikator yang menurut kalian cocok buat kalian. It is good for you. Jadi ringkasnya kalau kita lihat ya, hari ini market cap ya naik turun tipis ya, 0, sekianan. Bitcoin stabil di 114 ribuan. Dari kemarin juga ETH ngetes area 4100 tadi. DOG juga sama sideways, sentimen netral juga. Ya bisa dibilang membosankan. Jadi segitu dulu guys ya, sampai di sini untuk update hari ini. Kalau lo ngerasa video ini ngebantu, jangan lupa like, share, terus juga pencet tombol subscribe-nya buat yang belum, biar lo gak ketinggalan update-update video kripto harian gua yang bener-bener aktual. So itu gue Ihsan Nagas. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon, gas bro, and peace.